Dalam ketentuan mengenai residif diatur di dalam bab 31 buku 2 pasal 486 sampai 488 KUHP. Residif adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan besar dalam menangani pengulangan tindak pidana atau residif. Landasan hukum utamanya kini terpusat menjadi lebih jelas. Fokus utamanya ada pada pasal 23 yang terletak di buku 1 tentang aturan umum. Ini adalah perubahan fundamental karena aturan residif kini menjadi prinsip umum, bukan lagi tersebar di banyak pasal seperti dulu. Pasal 23 ayat 1, pengulangan terjadi jika seseorang melakukan tindak pidana lagi dalam kurun waktu 5 tahun setelah selesai menjalani hukumannya. Namun, tidak semua pengulangan tindak pidana akan diperberat hukumannya. Pasal 23 ayat 2 memberikan kualifikasi pemberatan hanya berlaku untuk tindak pidana serius. Ini mencakup kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau denda minimal kategori 3. Aturan ini juga secara eksplisit berlaku untuk tindak pidana penganiayaan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, konsekuensi hukumannya jelas. Maksimum ancaman pidana dapat ditambah sebanyak 1/3. Jadi landasan hukum di KUHP baru melalui pasal 23 menciptakan sistem yang lebih sederhana, terukur, dan terfokus pada kejahatan yang serius serta kepastian hukum. Dapat 4 syarat terjadinya residif. Yang pertama, pelaku sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, pelaku melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, kejahatan yang diulangi harus terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah putusan hakim yang tetap, biasanya 2 tahun atau 5 tahun, tergantung jenis tindak pidana. Yang keempat, dalam beberapa kasus, pelaku melakukan tindak pidana sejenis saat menjalankan pencahariannya atau untuk beberapa pasal khusus. Pasal-pasal yang mengatur syarat residif ini antara lain pasal 137, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 303, dan 321 KUHP yang mengatur syarat jangka waktu dan jenis tindak pidana. Yang kedua, pasal 486 sampai 488 KUHP mengatur pemberatan pidana bagi residivis. Jenis-jenis residif. Yang pertama, ada sistem residif umum. Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukannya tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa residif. Nah, yang kedua ada sistem residif khusus. Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Kasus seorang pria berinisial HM berusia 38 tahun asal Pololowi Mandar, Sulawesi Barat. HM sudah 2 kali dipenjara karena kasus narkoba. Namun, pada tahun 2024, ia kembali ditangkap di rumahnya karena menguasai sabu-sabu. Polisi menemukan 1 paket sabu dan alat hisap di lokasi kejadian. Menurut pasal 486 sampai 489 KUHP, seseorang bisa disebut residivis jika pernah dijatuhi pidana, mengulangi tindak pidana yang sama dan dilakukan dalam waktu tertentu setelah bebas. Pada kasus HM, semua unsur itu terpenuhi. Ia pernah dihukum mengulangi kejahatan yang sama dan melakukannya tak lama setelah keluar dari penjara. Artinya, perbuatan itu termasuk residivisme dan hukumannya dapat diperberat karena menunjukkan bahwa pelaku tidak jera dengan hukuman sebelumnya. Dari uraian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana residif merupakan bentuk perilaku yang menunjukkan bahwa pidana sebelumnya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam KUHP lama, ketentuan tentang residivis diatur secara terpisah, pasal 486 sampai pasal 88, sedangkan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 23, menyatukannya secara lebih sistematis dan juga memberikan kepastian hukum. Aturan baru ini juga menekankan asas proporsionalitas, di mana pemberatan hanya berlaku untuk tindak pidana serius. Agar apa? Agar penegakan hukum tetap adil.
Juga terdapat pula dua jenis residif, yakni umum dan khusus, yang membedakan berdasarkan jenis tindak pidana dan tenggang waktu pengulangannya. Contoh residivis narkoba. Contoh residivis narkoba menunjukkan bahwa pengulangan seringkali terjadi karena lemahnya pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, selain pemberatan pidana, dibutuhkan pendekatan rehabilitatif dan sistem permasyarakatan yang lebih efektif. Agar apa? Agar tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan berulang di masa depan.